Baik, selamat pagi suster, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan suster dalam keadaan sehat dan semangat walaupun ini hari Minggu. Di Jogja hujan, mungkin di tempat suster Bapak Ibu masih mendung atau belum hujan gitu ya. Meskipun dengan suasana ya kita masa Advent, kita tetap belajar dan berkarya untuk, pendidikan Indonesia. Baik, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk acara coaching klinik hari ini. Perkenalkan, saya Elizabeth Emiliani Stianingrum, biasa dipanggil Emi. Saya bertugas di SMA Pangudi Luhur Kituluji, Yogyakarta. Untuk mengecek kehadiran kurang 2 ya, Ibu. Dari SMP Panti Budaya sudah hadir, Swasta Tritunggal, kemudian Santo Yosep, kemudian dari Santa Maria Parmunangan, apakah sudah hadir? Santa Maria Parmonangan dengan karya bakti Ibu tidak pernah hadir mulai dari awal pertemuan. Oh, begitu. Baik, baik. Berarti yang perdagangan ya, Ibu. Baik. Baik, kita awali kegiatan hari ini dengan doa. Saya minta bantuan ke Bu Tetra untuk memandu doa. Baik, Bu. Silakan, Bu Tetra. Terima kasih. Suster, Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Syukur kami ucapkan kepadamu Bapa atas penyertaan yang masih Kau berikan kepada kami, atas perlindungan-Mu ketika kami bangun pagi dan ketika kami hadir di ruang diskusi kami ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami akan memulai diskusi kami. Kiranya terang Roh Kudus mula yang menyertai kami, yang memberikan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami dapat berdiskusi dengan baik untuk memajukan sekolah kami. Rencana kami, niat baik kami, mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memberkatinya. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Tetra. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan dalam hati.
Baik, selanjutnya supaya menambah semangat yang setiap kali jumpa kita menyanyikannya untuk memberi semangat, yaitu yel-yel. Ya, persilahkan. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini hingga nanti siang. Suster Bapak Ibu, untuk acara coaching hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pita Silalahi. Nanti untuk pembahasan tentang naskah kurikulum. Baik, supaya efektif waktunya, waktu, tempat virtual ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Pita Silalahi. Selamat pagi, terima kasih Bu Emi atas kesempatan dan waktunya. Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk kita dalam mengikuti kampus virtual kita pada hari ini. Setelah 3 hari yang lalu kita FGD kedua, kita sudah dibekali kembali tentang bagaimana naskah akademik dan naskah kurikulum yang telah kita buat. Hari ini kita akan berkolaborasi bersama, berbagi, berdiskusi bersama untuk kembali melihat bagaimana naskah akademik dan naskah kurikulum yang mungkin selama 3 hari ini sudah kembali kita coba merevisi, memperbaiki apa yang sudah dikoreksi oleh narasumber pada saat FGD kedua tanggal 2 Desember yang kemarin. Suster Bapak Ibu, sedikit saya akan mengingatkan apa yang kita dapatkan di FGD 2 tahap yang kedua kemarin. Saya akan coba share screen. Nah, banyak perbaikan-perbaikan kemarin dan kita semakin disederhanakan tentang naskah akademik yang kita buat ya, Suster Bapak Ibu. Naskah akademik kita itu diharapkan sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat, kemudian sesuai juga dengan kondisi dan situasi masyarakat sekitar sekolah, itulah yang berdasarkan budaya dari Tunsoroningrat, sesuai dengan etnis, latar belakang sosial, ekonomi, dan lain-lain yang mendukung yang ada di sekolah kita. Kemudian berisikan nilai-nilai core value dari yayasan maupun dari sekolah kita, kemudian kearifan lokal yang ada di sekolah kita, dan yang berikutnya sesuai dengan kebutuhan belajar abad 21. Itu untuk naskah akademik. Nah, naskah kurikulumnya ini saya ambil dari naskah kurikulum yang dibagikan kemarin saat kita FGD kedua, dibagi kembali oleh narasumber kita. Bab 1 itu berisikan landasan kurikulum. Nah, di landasan kurikulum itu berisikan landasan spiritualitas. Landasan spiritualitas itu berisi tentang core value yayasan, keutamaan santo, santa, pelindung, dan keutamaan sekolah. Kemudian landasan filosofis itu pemikiran tokoh pendidikan nasional dan pemikiran tokoh pendidikan lokal. Untuk landasan sosiologis
antropologis ditinjau dari sosiologis masyarakat setempat dan budaya yang diangkat. Mungkin di antara kita ada contohnya mengangkat budaya Dalihan Natulu. Kemudian landasan kurikulum juga berisi ipteks, berisi tentang menyiapkan pembelajar menyongsong Indonesia Emas 2045, revisi 4.0 bahkan Society 5.0. Nah, yang berikutnya di landasan kurikulum adalah 1.5 landasan psikologis. Landasan psikologis ini berisi tentang teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar neuroscience. Kemudian berikutnya bab 2 berisi rumusan misi sekolah. Bab 3 model kurikulum. Bab 4 tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di bab 4 berisikan 41 tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Ini dinarasikan dan dikaitkan dengan sekolah kita. 42 tujuan pendidikan nasional dinarasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang SKL. 4.3 tujuan pendidikan sekolah. 4.4 tujuan pembelajaran. Nah, di sini berisikan objektif di RPP. Di sini kita buatlah apa core value dan filosofi budaya yang akan kita masukkan di setiap pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Bab 5 berisikan struktur mata pelajaran. Nah, 51 struktur teladan, 52 perumusan kompetensi dasar dan indikator, 53 ini 53 ya, Suster Bapak Ibu, 53 itu desain buku. Bab 6 berisi strategi implementasi. Nah, 61 intrakurikuler, 62 ekstrakurikuler, 63 kokurikuler, dan 64 non-kurikuler. Nah, bab ke-7 penutup disusul oleh daftar pustaka dan lampiran. Nah, inilah landasannya kita buat untuk membuat naskah akademik dan naskah kurikulum di sekolah kita masing-masing. Suster Bapak Ibu, setelah 3 hari yang lalu kita ketemu, pastinya mungkin kita sudah banyak revisi yang kita buat di pekerjaan di naskah akademik dan naskah kurikulum kita masing-masing. Sudah banyak yang diperbaiki kemarin, langsung kita dituntun oleh narasumber kita. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana yang sudah kita perbuat kembali, yang kita revisi. Kita semua pekerjaannya semua baik, pekerjaannya semua sempurna, tinggal mungkin lebih menyempurnakan kembali. Mari Suster Bapak Ibu kita bersama berbagi, berkolaborasi di ruang virtual ini. Kelebihan Bapak Ibu menjadi mungkin kekurangan di unit lain, begitu juga kekurangan unit lain mungkin menjadi kelebihan untuk kita. Kita saling mendukung, semoga sekolah-sekolah yang kita pimpin menjadi sekolah-sekolah yang boleh ditiru, dan anak-anak didik kita menjadi anak-anak didik yang memenuhi profil pelajar Pancasila. Untuk menghemat waktu kita, mari kita berdiskusi bersama. Boleh kembali kita menampilkan naskah akademik, kemudian naskah kurikulum kita. Nah, karena di sini yang hadir mungkin kita hanya 4 sekolah. Suster Martika sudah masuk. Selamat datang Suster Martika. Iya, tapi kamera aku nggak bisa loh. Kenapa ya?
Adakah teman suster di situ yang bisa mengaktifkan kameranya, Nggak ada, suster? masih di gereja mereka karena dari stasi belum sendiri aku baru pulang gereja ini langsung ke sini saya. Jadi Nggak nggak apa-apa. bisa kemana ini. Artinya saya bukan nggak bisa ya, mungkin ada gangguan apa. Kemarin pun juga nggak bisa. Kukira kemarin itu dari panitia mengunci, ternyata nggak bisa. Mungkin pengaturan laptopnya, suster. Ini di sini dibuat cannot start video, itu yang tampil kalau saya ini ya. Kemarin bisa kami coba, tapi nggak dapat waktu pertemuan hari apa kemarin ya. Kami coba dengan operator, ini ada masalah karena bunyi-bunyi HP ini, laptop ini ya, nggak tahu saya Pak, karena berdingin dia. Apa jika mungkin suster pakai handphone suster, apanya, apa namanya, kameranya? Saya enggak ini, kapasitasnya kecil, enggak sanggup dia, terus panas. Biarlah Oh, wajahku enggak nampak ya, iya, tapi suster. saya ada di sini. Iya, suster. Suster selalu di hati kami, suster. Ya, siapa tahu kan enggak dinampakkan wajahnya. Saya selalu ada di sini karena enggak ada yang lain yang datang. Hujan lagi kan? Aduh. Wah, Siantar sangat panas, suster. Iya, Pak Purba enggak nongol dia, tapi saya takut dia sakit itu. Oke, suster. Hujan ini. Ya. Enggak apa-apa, Itu suster. sementara ya Bu Vita ya, siapa Oke, tahu saya suster. ada ya. Iya, Hanya suster. kameranya, videonya ini seperti nggak aktif dia. Oke, suster. Oke. Baik, suster, Bapak, Ibu, kita mulai diskusi kita. Saya rasa nggak harus lagi, nggak lah kita buat daftar siapa yang duluan ya, suster, Bapak, Ibu ya. Karena kita toh cuma sedikit, hanya 4 sekolah. Mari siapa yang terbuka duluan, saya persilahkan. Kamilah ya Bu, dari SMP Santo Boleh. Yosep. Kalau Boleh, udah selesai, rasanya sudah tenang. Iya, benar. Silakan, Ibu Tetra. Kami mulai dari naskah akademik ya Bu. Oke. Terima kasih Bu, Suster, Bapak Ibu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari SMP Santo Yosep, walaupun hasilnya belum maksimal. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kelelahan, kami coba berdiskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita semua. Yang saya tampilkan ini mengenai naskah akademik dari SMP Santo Yosep. Kita mulai dari analisis kebutuhan. Masih tetap sama, cuman ada beberapa tambahannya dari kami, yaitu harapan dari orang tua. Harapan dari orang tua, yaitu mengenai orang tua berharap anaknya mampu tampil atau terampil menggunakan bahasa Batak Toba aktif. Nah, karena daerah kami ini kan campuran dari beberapa etnis dan umumnya memang kami menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Batak pun kadang-kadang digunakan itu Batak kasar. Nah, kemudian kami juga menambah keunggulan sekolah kami. Nah, ini Bu, tambahan lagi, orang tua berharap anaknya mampu memahami silsilah atau tarombo, pertuturan, karena umumnya anak-anak kan kalau mereka di kelas Bu, Bapak Ibu, mereka sering berselisih dengan siswa perempuan, padahal mereka tidak tahu kalau itu sebenarnya adalah itonya. Nah, itonya, atau kalau kadang kalau kita telusuri lebih dalam mungkin itu berenya. Nah, mereka kurang paham dalam hal itu. Nah, jadi kami orang tua berharap anaknya mampu memahami tarombo sehingga mereka lebih sopan, lebih menyayangi teman-temannya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian kami juga menambah keunggulan sekolah kami, yaitu
di sekolah kita ada asrama. Kemarin tidak kami masukkan, itu keunggulan kita. Karena saya lihat hasil kerja Suster Rita, mereka membuat jarak tempat tinggal. Nah, ternyata di sekolah kita ada keunggulan, ada asrama di sekolah kita. Kita mulai dengan bab pertama. Bab pertama pada naskah akademik kami itu mengenai yang pertama A, latar belakang. Kemudian yang B itu sejarah berdirinya sekolah. Ini tidak saya bacakan lagi karena kemarin sudah pernah dibacakan oleh Suster. Kemudian bagian C, profil sekolah, ini juga sudah dibacakan kemarin. Nah, kemudian bab 2 adalah Korvalu, nilai-nilai inti yayasan. Nah, kebetulan nama yayasan kita dengan nama sekolah, nama santo pelindung di sekolah kita sama. Nah, jadi ini kami samakan. Nah, dan ini memang kami ambil naskahnya semua dari yayasan. Nah, yaitu bersatu, beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet. Nah, ini kami ambil semuanya dari yayasan. Nah, inilah dia. Kemudian kami masuki yang kedua, yaitu budaya. Budaya yang kami angkat adalah budaya Daliana Tolu. Nah, karena kemarin sudah dijelaskan Suster, kesulitan kami kalau kami masih melanjutkan budaya Basimpul Kuat Babontu Elok, kami kesulitan mencari sumber informasi karena dulunya bupati yang pertama datang ke Labura, bupati pertama Labura itu bukan dari Labura tetapi dari Medan. Ketika pemekaran bupati didatangkan dari Medan, jadi kami kesulitan. Kemudian kami dasari lagi karena siswa kita itu lebih dari 90% bersuku Batak Toba, alangkah lebih bergunanya kalau kita angkat budaya Batak Toba. Di sini sudah kami masukkan mengenai budaya Daliana Tolu. Lengkap sudah ada dengan penerapannya, siapa yang kami anggap hula-hula, siapa kami anggap dongan tubuh, siapa yang boru. Nah, sudah ada di sini ya Bu, Suster Bapak Ibu. Itulah bab 2, tidak pala saya bacakan lagi ya Bu, ini sudah pernah dibacakan oleh Suster Mariantina. Nah, kemudian bab 3 yaitu pendidikan abad 21, pendidikan karakter dan kearifan lokal. Karena kemarin kita sudah diingatkan narasumber bukan muatan lokal tetapi kearifan lokal. Maka kami ganti lagi mengenai kearifan lokalnya, tidak muatan lokal lagi yang kami kerjakan. Kami berdiskusi, kami ganti, kami cari lagi sumber-sumber mengenai kearifan lokal. Kemudian ini penguatan pendidikan berkarakter. Nah, kearifan lokal. Kami ambil dari sumber-sumber yang kami coba. Kemudian kami buat di sini Bu, kearifan lokal itu kami ambil dari 10 provinsi yang ada di Sumatera Utara. Nah, itulah kami ambil gambaran umumnya. Tidak hanya kami fokuskan di Sumatera Utara saja, Bu, tapi di Sumatera. Nah, kemudian ini tradisi dan kearifan lokal Sumatera Utara. Nah, kemudian bab 4, Undang-Undang Sisdiknas, SKL, dan Profil Pelajar Pancasila. Nah, dan yang terakhir itu bab 5 penutup. Inilah Bu, Bapak Ibu mengenai naskah akademik yang
sudah kami coba untuk memperbaikinya setelah mendapat masukan dari narasumber kita. Nah, seperti itu Bu Pita. Apakah bisa saya lanjut ke dokumen kurikulum Bu Pita? Silakan Bu Tetra. Baik, saya akan mempresentasikan dokumen kurikulum yang kami coba untuk menyelesaikannya, walaupun ini mungkin masih bab 1 yang kami selesaikan. Pada hari-hari yang lalu kami mencoba memperbaiki naskah akademik, mungkin karena keterbatasan waktu kami, karena anak-anak juga ujian, Bapak Ibu guru juga repot mengoreksi, maka hanya sampai bab 1 lah nanti yang mungkin masih bisa saya presentasikan. Nah, dokumen kurikulum mulai dari bab 1 sampai bab 7 sudah kami coba untuk menyusunnya, dan kami mulai dari bab pertama. Bab pertama yaitu landasan kurikulum. Kalau kemarin itu ada beberapa landasan yang sudah diberikan dan sudah Ibu Pita jabarkan juga, kami coba tambah 1 lagi. Yang pertama kami buat di situ landasan hukum. Nah, landasan hukum yang pertama, yang kedua itu landasan spiritualitas. Nah, landasan spiritualitas itu kami ambil dari dari spiritualitas Santo Yosef. Nah, dari bersatu yang sudah dibahas. Nah, ini kami ambil dari naskah akademik. Kemudian yang ketiga itu landasan filosofis. Nah, landasan filosofis. Nah, inilah dari beberapa tokoh pendidikan. Yang pertama dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua dari tokoh pendidikan dari Sumatera Utara yaitu William Iskandar. William Iskandar. Nah, kami coba. Nah, kemudian dari William Iskandar ini, Bapak Ibu, kami baru tahu kalau ternyata Bapak William Iskandar ini pejuang pendidikan. Bapak ini berusaha untuk bagaimana saya katakan, mendukung lingkungannya, masyarakatnya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Gigih memperjuangkan pendidikan. Dia kadang dari pintu ke pintu mendatangi supaya setiap orang tua mau menyekolahkan anaknya. Dia juga terkenal, ada syairnya dari buku Si Bulus-Bulus, Si Bulus-Bulus, Si Rumbuk-Rumbuk. Inilah yang coba kami kaji. Berisi tentang keinginannya, sarannya kepada orang tua supaya mau atau menyekolahkan anaknya. Kami coba seperti ini. Supaya orang tua tetap semangat dan anak-anak juga gigih untuk memperoleh pendidikan. Dan Bapak ini juga membawa 3 guru muda ke Belanda untuk bersekolah. Kemudian kami masuki landasan sosiologis dan antropologis. Ini berasal dari budaya yang kami angkat, yaitu budaya Daliana Tolu. Nanti ada mau saya tanya sedikit ya Bu, mengenai ini, landasan sosiologis dan antropologis. Kemudian yang selanjutnya, landasan psikologis. Masih sampai situ kami bekerja Bu, sampai landasan sosiologis antropologis. Itulah hasil kerja kami Bu mengenai dokumen kurikulum, masih sampai situ Bu. Seperti yang saya katakan Bu Pita, kalau boleh saya mau bertanya. Boleh Bu Pita? Silakan Ibu. Begini Bu, pertanyaan saya yang pertama, apakah di dokumen kurikulum kita juga membuat catatan kaki? Kemarin kan di naskah sudah jelas diingatkan narasumber, harus ada catatan kaki. Apakah di dokumen kurikulum juga dibuat catatan kaki? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, di dokumen kurikulum
pada landasan sosiologis dan antropologis, kami ambil budaya Daliana Tolu. Apakah budaya ini yang berasal dari naskah akademik kita ambil semua dan kita masukkan di dokumen kurikulum, atau apakah hanya penerapannya saja? Karena pada dokumen kurikulum kami hanya penerapan yang kami buat. Jika kurang, biar bisa kami juga mengambil dari naskah akademik kami. Seperti itu, Bu Pita. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Ibu. Boleh stop share screen-nya dulu, Bu? Oh iya, Bu. Oke. Kemarin mungkin kita udah bersama kalau di naskah akademik itu dikuatkan dengan buku-buku ya. Kita buat catatan kaki. Kenapa enggak kita buat juga dia di naskah kurikulum? Karena dari naskah akademiknya kita bergerak ke naskah kurikulum. Kalau memang buku kita lengkap, saya rasa baiknya kita buat aja supaya lebih kuat, gitu ya Bu ya. Pengalaman kalau kami untuk budaya yang di naskah akademik kami pakai lagi di naskah kurikulum, hanya di naskah kurikulum kita lebih jabarkan lagi, gitu Ibu. Kami lebih jabarkan lagi itu di naskah kurikulum. Itu aja menurut saya Ibu. Ya di situ kan sampai kita mencari hubungannya dengan profil Pancasila, dengan core value sekolah kita, core value Yayasan Bersatu kan. Oke, itu aja bisa masukan yang saya berikan Ibu. Selamat, naskah akademiknya sudah semakin baik karena kita kemarin sudah sama-sama banyak direvisi, dibantu oleh narasumber kita. Lebih semangat lagi untuk menyelesaikan naskah kurikulum. Sama kita masih hanya sedikit-sedikit daripada tidak sama sekali. Dalam beberapa hari ke depan dengan kerepotan-kerepotan kita masa ujian, masa mengkoreksi, pasti kita akan tetap lebih semangat. Ya Bu Tetra ya. Baik Bu, terima kasih. Baik, Suster Bapak Ibu, mungkin dari sekolah yang lain? Suster Mariantina? Tadi udah berbicara, pertanyaan pun udah kami tadi sama-sama tadi kami. Oh, lupa Suster, ternyata Ibu Tetra kurikulumnya ya Suster. Tahu kita, udah lama kita bertemu di sini. Iya, saya bayangkan Ibu yang satu lagi, Ibu apa sih itu? Ibu Pita, saya nanti ya, saya pindahkan dulu laptop ya, biar bisa di-share nanti ya. Suster Ibu, Martika. saya sambil ini dulu, yang lain dulu, nanti tinggal memindahkan saya Bu. Iya, oke Suster. Nah, karena Suster Martika pastinya nanti berarti ke Pak Jonter Maulai. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat Suster, Ibu, kebetulan Bapak-Bapak enggak ada di sini ya. Selamat berjumpa juga dengan Ibu Elizabeth yang baru bergabung dengan kami ya. Pertama saya mohon maaf pada pertemuan yang lalu tidak ikut karena memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, selamat masa Advent buat kita semua, masa Advent yang kedua. Mungkin saking gigihnya kita dalam memperjuangkan kurikulum ini, masa jadwal hari Minggu pun harus masuk kita. Bagi kita itu hal yang positif dua-dua. Membagi kita untuk berbagi waktu dalam hal penyempurnaan semua. Mungkin dari representasi yang sudah kami sampaikan pada minggu yang lalu oleh tim pengembang kurikulum, banyak yang harus direvisi, khususnya dalam naskah akademik. Dalam pemahaman saya, di naskah akademik itu bagian daripada desain kurikulum yang sudah dikirimkan buat kita. Rupanya dalam penjelasan-penjelasan
naskah akademik merupakan faktor pendukung untuk naskah kurikulum yang akan dan sudah sedang kita susun pada saat ini. Suster, Ibu agak janggal juga membilang nggak ikut bapaknya ini memang, Bah. Suster dan Ibu yang terhormat, di sini kami akan menyampaikan hasil daripada yang sudah coba kami susun berdasarkan yang sudah kami laksanakan, walaupun jujur saja masa sekarang ini masa seremoni yang sangat repot, kita diharapkan juga di sana, makanya itu tidak datang hari itu, Suster Marianti, ya, Suster Marianti. Jadi mohon maaf dan juga harus kunjungan lagi ke Kanopan, dan begitu ya. Baik, dari naskah akademik lah dulu kami cerita, dari hal-hal yang sudah disampaikan analisis kebutuhan, pada umumnya orang tua itu mengharapkan memang yang lebih religius, yang lebih berkarakter, yang lebih patuh terhadap aturan, serta bisa mencapai yang diharapkan dari segi akademik, itu secara umum. Maka lewat naskah akademik yang sudah diceritakan atau sudah disampaikan oleh Ibu Pita tadi, kita melihat ada kondisi sekolah, kondisi lingkungan, core values, dan hal-hal budaya yang akan kita gali pada lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, bukan Bapak, Suster dan Ibu, kebetulan barusan ini kan kita sudah melaksanakan namanya sejarah paroki. Maka lewat itu juga mempermudah kami. Kebetulan kami sendiri yang langsung melaksanakannya dalam hal kegiatan untuk sejarah itu. Awalnya bahwa kota Tanjung Balai itu merupakan kota kecil yang memiliki pelabuhan. Yang lebih dikenal orang pada umumnya adalah Bagan Siapi-Api. Nah, lewat dari situ, Kota Tanjung Balai memang satu kebanggaan, merupakan walaupun masih terpencil di Sumatera Utara, menurut ceritanya merupakan agama Katolik yang paling cepatlah atau yang ada di Sumatera Utara. Kemudian yang pada masa itu adalah kita bergabung dengan Padang. Lewat itu oleh Monsignor Matius Frans melihat bahwa di kota Tanjung Balai ada orang Katolik yang sedikit, sehingga dia minta katakanlah persetujuan dari Batavia, pada waktu itu adalah Batavia sebelum Jakarta sekarang. Kemudian lewat itu Pastor atau Monsignor Matius Frans mengirim itu Pastor Marianus Panjer. Dan lewat itu pula sekitar pada tahun 1927 beliau berangkat ke kota Tanjung Balai. Kemudian dengan keadaan yang sangat sederhana dan belum dikenal di kota Tanjung Balai, beliau mengembangkan misi dalam hidup pewartaan. Bersamaan dengan itu, dulunya Suster SFD, yaitu Fransiskan Dongeng, juga mengirimkan utusan atas permintaan itu tadi Monsignor Frans datang ke Tanjung Balai, sehingga pada tahun 1928 kongregasi dari SD mengirimkan misinya yang ada di kota Tanjung Balai. Inilah sejarah-sejarah awal mula berdirinya stasi maupun sekolah. Dari penggembalaan atau pewartaan daripada Suster Fransiskan Dongeng, melihat keperluan di kota Tanjung Balai perlu sekolah, maka dibentuklah sekolah pada waktu itu SD, yang pada waktu itu ada
5 orang yang sangat berkualitas dari suster. Terus berkelanjutan, tamatan atau untuk tindak lanjut daripada sekolah ini diharapkan perlu atas permintaan orang tua, serta melihat kualitas sekolah yang baik, maka diharapkan ada lanjutan dari sekolah ini. Sehingga pada tahun 1977 terbentuklah sekolah lanjutan itu SMP Tritunggal. Kami melihat dengan situasi sekarang ini, keluarga atau sekolah SMP swasta Tritunggal itu harus katakanlah mengadakan kunjungan yang lebih banyak terhadap orang tua demi dialog, silaturahmi ataupun kekeluargaan yang ada pada sekolah. Sekolah kita, sekolah SMP swasta Tritunggal, berada di pusat kota, Jalan Gereja nomor 12, sangat strategis, berdampingan dengan Polres, berdampingan dengan Polsek, berdampingan dengan Puskesmas, bahkan rumah sakit, berdampingan dengan instansi-instansi lainnya yang sangat dibutuhkan di pemerintahan kota. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan itu ini merupakan satu kebanggaan atau keunggulan yang ada di sekolah kita. Bisa dikatakan jarak tempuh siswa kita tidak begitu jauh sekolah dengan orang tua. Selain daripada itu, keunggulan-keunggulan itu kita melaksanakan seperti yang sudah diceritakan atau dinarasikan oleh tim kurikulum pada masa lalu. Ada yang kita laksanakan kegiatan rutin ibadah, pembentukan karakter, apalagi dalam pembentukan prestasi akademik. Memang kita belum pernah sampai ke tingkat nasional. Namun kalau di daerah, apalagi kecamatan, ya ada beberapa di tingkat provinsi kita mengikuti ajang seleksi itu. Kemudian dari berbagai kebutuhan itu tadi, ada di sini banyak hal yang kita unggulkan. Ada beberapa poin yang biasa sudah kita laksanakan di sekolah kita. Apalagi budaya kebersamaan dan persaudaraan, siswa merasa dekat sama orang tua juga merasa dekat dengan guru. Lalu dari karakter sekolah kita memang sampai saat ini sekolah kita yang dulunya Yayasan Dharma Sejati itu masih ada batasan dari Ekanopan, Tanjung Balai, Kisaran, dan Teluk Pule. Sudah beberapa kali mengalami pergantian nama yayasan, langsung ke Yayasan Sugio Pranoto, langsung lagi gabungan daripada Sugio Pranoto sempat dengan Ketua Yayasan Pastor Toto. Dari berbagai yayasan itu, lalu sekarang kita menjadi Yayasan Santo Yosef Medan di Pematang Siantar. Berbagai pergantian kepala sekolah yang sudah ada yang masih hidup dan ada yang sudah lebih dahulu menghadap Tuhan. Dan pada sekarang ini sudah 14 kali pergantian kepala sekolah. Kondisi siswa pada masa terakhir ini memang sempat turun. Ya puji Tuhan, kita mencoba di masa situasi ini grafiknya semakin menaik. Mungkin dengan keunggulan-keunggulan tadi harapan kita ini semakin baik dan semakin menaik lagi di kemudian hari. Dari segi tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, memang semuanya sudah memenuhi untuk syarat-syarat daripada seorang pengajar. Dan mereka sudah dibekali dengan berbagai kegiatan-kegiatan dan pelatihan. Kondisi siswa dan orang tua yang bisa kami sampaikan, kondisi Kota Tanjung Balai sangat berpengaruh terhadap
animo ataupun kemauan daripada siswa untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Daerah pesisir bisa kita katakan daerah yang belum maju akan pendidikan. Namun dari berbagai kondisi itu, kita melihat bahwa animo itu sedikit demi sedikit semakin meninggi. Lalu rata-rata penghasilan orang tua secara umum adalah di tempat kita daerah pesisir adalah berpenghasilan dari nelayan. Yang kedua adalah niaga atau dagang swasta, ataupun hanya sebagian kecil itu aparatur negara (ASN) dan ditambah lagi sebagian dari karyawan swasta. Sehingga rata-rata penghasilan orang tua itu memang bisa dikatakan 1 juta sampai 2,5 juta, bisa dikatakan itu 60%. Itulah untuk menghidupi. Dari segi keagamaan, agama Katolik yang ada di Tanjung Balai sangat kecil, sangat kecil. Agama Katolik di kota Tanjung Balai itu hanya 0,81%. Namun dari keagamaan, dari jumlah siswa, itu yang mendominasi kita adalah agama Protestan, kemudian Katolik, kemudian Buddha. Dulunya ada Hindu, sekarang nggak ada lagi. Lalu dari segi suku, suku yang paling dominan juga adalah suku Batak Toba. Dari sekolah kita maksud saya ya. Kalau dari segi kota Tanjung Balai itu yang dominan adalah Melayu. Nah, dari jarak tempuh, kemudian kedekatan itu menjadi satu keunggulan kita, tidak begitu jauh untuk ditempuh. Karena rata-rata 1 kilometer sampai 5 kilometer. Itulah beberapa keunggulan atau karakteristik dari kota Tanjung Balai yang nanti menjadi katakan sebuah keunggulan di sekolah kita. Lalu dari landasan-landasan filosofis, ini mungkin sama seperti yang lalu yang sudah disampaikan, bahwa itu dalam secara filsafat di saat yang penting sebagai patokan suatu era. Boleh kami teruskan ya, kalau ini secara umum banyak kami kutip dari referensi buku yang harus kami baca di berbagai perpustakaan supaya menambah hal-hal yang untuk penyempurnaan daripada baik dari naskah akademik khususnya pada naskah kurikulum. Lalu pada landasan spiritualitas kami mengangkatnya lewat pelindung yayasan kita, itu Santo Yusuf, merupakan seorang tukang kayu yang sederhana yang berasal dari keturunan Daud yang baik dan jujur. Lalu ini juga kami angkat dari berbagai sumber, khususnya yang ada sumber pada gereja kita, kami membaca dan mengambil beberapa kutipan. Dari situ kita melihat bahwa pelindung kita Santo Yusuf banyak memiliki sifat spiritualitas yang sangat diunggulkan. Dan lewat spiritualitas Santo Yusuf, khususnya yang ada pada yayasan kita dengan kata bersatu, di situ dapat kita lihat memang sesuai dengan data yang kami sampaikan, sama seperti yang lalu, beriman itu bertanggung jawab, taat, tulus. Artinya oleh ini semua banyak yang kita ambil dari sifat-sifat spiritualitas daripada pelindung kita Santo Yusuf.
Kemudian dari landasan sosial antropologi ini mengarah kepada budaya. Mengarah pada budaya. Khususnya pada budaya Tanjung Balai, kami mengangkat sebenarnya budaya Tanjung Balai itu cukup banyak menurut buku yang ada berbagai referensi yang sudah kami temukan. Salah satunya ada ini ya, ada berbagai buku lagi yang dibuat. Namun yang sesuai dengan katakan yang ada pada profil sekolah kita, maka kami mengangkat dua bagian besar. Yang pertama itu adalah pesta kerang, yang kedua itu adalah tapak siri. Pesta kerang yang kami angkat ini menampilkan budaya-budaya yang ada di Kota Tanjung Balai. Menunjukkan bahwa tradisi budaya dan kesenian Kota Tanjung Balai, termasuk kerajinan yang ada di Kota Tanjung Balai. Kemudian kami juga melihat pesta kerang ini membuat suatu keterampilan yang berasal dari kulit kerang. Setelah kerangnya dikonsumsi oleh kita atau penggunaan lain, maka kulitnya akan kita gunakan seperti pada gambar ini, yang ada pada gambar ini. Boleh juga tempat atau pok bunga, boleh juga tempat-tempat yang bisa menampung alat tulis. Itu kira-kira yang ada pada sekolah kita Pesta Kerang. Sehingga budaya ini juga kita masukkan pada khususnya mata pelajaran itu prakarya, sehingga lewat itu nanti akan mengingat dan mengenang apa yang dinamakan menggali budaya sekolah yang sesuai dengan naskah kurikulum yang akan kita buat. Ini hanya sebagian kecil yang bisa kami tunjukkan. Dan lewat budaya itu pula, ini ada soal tari-tarian yang digali untuk mengembangkan minat dan kreativitas, khususnya yang ada pada mata pelajaran seni budaya. Dan lewat itu pula ada juga kegiatan yang bersilaturahmi antara etnis satu dengan etnis yang lain yang berkaitan dengan mata pelajaran agama dan PKN. Ini nanti akan kami kembangkan sesuai dengan kemampuan kami. Kemudian ini tepak siri. Tepak siri ini merupakan satu kotak tadi yang kita harapkan bisa dibentuk seperti pada gambar tadi. Ini merupakan satu kotak. Di dalamnya ada tampuk siri, ada pinang, ada kapur siri, gambir, dan kembar. Kami tidak mengangkat Dalihan Natolu karena memang sesuai yang diharapkan oleh para narasumber sesuai dengan budaya yang ada di lingkungan sekolah ataupun yang apa digali di situ. Hanya gambaran ini kami gali bisa menjadi sinkron dengan keadaan sekolah. Contohnya begini, bahwa tampuk siri itu lambang bahwa kita harus merendah, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara-saudari kita. Ini bisa lebih menghormati orang tua. Itu lambang yang kami angkat. Kalau mungkin pada Dalihan Natolu, Somba Marhula-hula ya. Kalau Ibu Elizabeth tidak tahu itu Somba mungkin Marhula-hula. Tetapi ini adalah Ibu tampuk siri ini, kami menghormati orang tua yang lebih tua dari kami dan orang tua dari siswa kita. Kemudian pinang itu bisa kalau dalam budaya Melayu itu menyambut. Artinya kita menerima saudara-saudari kita dengan keadaan siswa. Kami sampaikan tadi bahwa anak-anak kita dari segi latar belakang ada yang tidak mampu, ada yang sedang, dan ada yang tidak tahu membaca, dan ada yang nakal. Inilah tadi kita terima dengan keadaan siswa kita.
Lalu Kapusri itu menunjukkan kerelaan. Kerelaan itu mau berkorban. Yang ini kami identikkan kepada teman-teman guru dengan kekurangan-kekurangan siswa dari segi ekonomi maupun dari segi inteleknya yang masuk ke sekolah kita, ada tambahan-tambahan yang harus kita berikan sama siswa, dari yang tidak mengenal huruf, dari yang tidak tahu berhitung, tanpa pamrih. Itulah tadi kerelaan yang bisa kami angkat dari budaya-budaya yang ada itu. Kemudian gambir. Gambir juga sering dikonsumsi oleh kita orang Batak. Itu melambangkan keuletan dan rela berjuang. Kami melihat dengan keadaan kami yang minoritas yang ada di Tanjung Balai, kami harus kuat dan tidak bimbang. Ulet bahwa kami ada di kota Tanjung Balai. Kemudian tembakau lambang ketahanan ini merupakan spirit yang harus kita kembangkan. Itulah budaya-budaya yang kami angkat dari kota Tanjung Balai yang kami lihat budayanya cukup banyak. Tapi supaya sesuai dengan kondisi keadaan lingkungan sekolah dan menggadli itu, mudah-mudahan ini nanti bisa kami terapkan dalam kurikulum atau naskah kurikulum. Kemudian landasan psikologis dari segi penjiwaan mengenai pribadi seutuhnya ini banyak kami kutip dari para ahli, yang mungkin kami membuat nanti di situ lewat, ada yang dari Pak apa dulu yang menunjukkan harus dibuat di situ kutipan-kutipan, maka boleh dibuat di dalam, contohnya ini Slameto, coba ya, masih tadi ke atas, Slameto dalam buku Nuzula, itu kira-kira. Nah, kemudian pada landasan iptek, ini kan seperti yang diharapkan pemaparan ini, Yayasan sendiri memang sudah mengarahkan kita lewat pertemuan para kepala sekolah yang ada di Hotel Niagara dengan mengundang para narasumber kita yang dari Jakarta yang cukup berbakat pada waktu itu dengan revolusi 4.1. Itu diharapkan, ini hanya kami kutip dari yang ada, yang kami dapat dan yang kami baca. Bisa teruskan dulu, Bu? Bisa ya, lanjut Bu ya? Lanjut Pak, lanjut Pak. Mana tahu macam merkhotbah pula nanti di sini, Bu. Enggak Pak, kita akan diskusi Pak. Ya, oke. Kemudian kami teruskan landasan iptek tadi, bentar ya Bu ya. Terus ini peraturan-peraturan. Nah, dari peraturan-peraturan ini sudah termuat ini semua di dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang kami hanya ambil dari landasan juridis. Yang ini mungkin memfokuskan kepada sistem pendidikan nasional yang ada diundangkan khususnya pada nomor 20 tahun 2003. Kami teruskan ya ke bawah Bu ya. Ini mungkin hanya kami kutip aja. Baik. Memang kalau pada naskah berikutnya belum bisa kami tampilkan karena hanya ada penyempurnaan lagi. Mudah-mudahan dengan yang sudah kami buat ini, tapi jujur saja memang sangat telat waktunya. Mudah-mudahan ini ya menjadi gambaran besar buat kita. Ada yang sedikit saya curhat loh Bu. Bisa lanjut Bu Pita? Kan Pak. Oke, terima kasih. Dari gambaran-gambaran yang sudah kita buat, memang Pak Heri dan Pak Hendy mengharapkan
seluruh guru dan seluruh yang stakeholder atau katakanlah ekosistem sekolah itu memahami galian-galian yang ada pada sekolah kita. Tapi kalau memang ini kiannya pada akhirnya, jauhlah kita lebih bagus disuguhkan dari awal begini, sehingga tidak menjadi, katakanlah, membias kemana-mana, waktu kita terkuras, pikiran kita terkuras, dan pendalamannya juga lebih mendalam pada waktu itu. Tapi kita ambil positif memang mungkin supaya kita memahami hanya momennya itu. Sekarang ini kita memang momen sibuk dan kami jujur saja mempertaruhkan kredibilitas sekolah kita. Jika tidak tatap muka, maka kami akan menarik siswa dari sekolah kalian. Ini yang harus kami pertahankan. Sehingga kita satu sisi sibuk kemari, satu sisi lagi sibuk ke keadaan sekolah kita. Tapi mau tidak mau itulah tantangan yang semakin komplit yang harus kita hadapi. Dan mudah-mudahan dengan kesehatan, rahmat Tuhan, kita dapat menjalankannya dengan baik. Tidak ada yang perlu disalahkan, tetapi perlu evaluasi supaya lebih baik. Begitu Bu Pita, Ibu Elizabeth dan Suster, Bu Tetra, dan Ibu apa satu lagi. Ini bukan Ibu Herawati, Ibu Haro ini saya lihat. Ya, Bu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jonter. Hanya saya sedikit mungkin mau kasih masukan dari FGD 2 kita kemarin. Boleh Pak dinaikkan ke atas Pak. Mungkin tadi tabel yang berisi daftar nama guru ya Pak. Sebentar Bu, lagi diarahkan Bu ya. Oke, terus. Nah, dari atas ya, Oke, silakan. Oke Pak. Kalau saya tidak silap, kemarin saat FGD kita diingatkan untuk daftar nama guru tidak usah malah dimasukkan di naskah akademik. Itu ya Pak, untuk daftar nama guru. Sepertinya ini kalau nggak salah di dokumen 1 mungkin barangkali saat kemarin-kemarin gitu. Ini tidak perlu dimasukkan di naskah akademik untuk daftar nama guru. Baik, terima kasih Bu. Kemudian saat FGD kedua masukan dari narasumber mungkin kemarin masih hanya 4 core value yayasan yang dimasukkan. Apakah itu sudah ditambahkan Pak? Sudah kita sempurnakan dari kulit itu. Hanya mungkin saya hanya bertanya ya Pak. Iya, nggak apa-apa ya Pak ya. Saya nggak menggurui. Hanya dari tadi saya bingung gini. Ini kan Pak untuk mencari nilai budayanya kan kita mungkin membuat penelitian kecil-kecilan ya entah melalui form atau apapun itu melihat kesukuan apa, suku apa yang terbanyak di siswa kita gitu ya. Seperti kami juga begitu, kita mau ngambil budaya, kita lihat, kita buat riset kecil, karena suku Batak Toba lebih banyak, maka kita mengambil dari Batak Toba, gitu ya. Saya dari tadi kan Pak, sambil Bapak membacakan itu, saya coba-coba buka, kalau suku di Tanjung Balai, itu kan juga suku Batak Toba, terus ada Melayu, Simalungun juga ada ya Pak ya? Kira-kira kalau murid kita di SMP Tritunggal Pak? Baik,
Terima kasih Bu. Secara umum saya bicara dulu untuk Kota Tanjung Balainya sebelum nanti menjadi sekolah ya. Dari segi kesukuan, bahwa di Kota Tanjung Balai itu yang paling dominan adalah suku Melayu. Kemudian nomor 2 adalah suku Batak. Dan suku Batak ini terdiri di dalamnya Batak Toba, Simalungun, kemudian Pakpak, Karo, dan Nias. Kemudian dari keturunan kita, keturunan Tionghoa. Nah, itu secara Kota Tanjung Balai. Nah, makanya dalam daftar dari segi keagamaan, bahwa Kota Tanjung Balai itu hanya 0,81% untuk dari segi keagamaan Katolik. Kemudian dari segi agama Protestan itu mencapai 6%. Dan selebihnya adalah Muslim, sebagian lagi adalah Buddha dan Hindu. Nah, masuk kita kepada kondisi sekolah kita. Kondisi sekolah kita memang yang paling dominan adalah suku Batak Toba. Nah, dari situ mungkin ada lagi suku Tionghoa, Chinese, maaf ya, bukan Chinese sebenarnya, Tionghoa. Nah, mungkin yang Ibu pertanyakan nanti, dari suku yang ada di sekolah kita itu, mengapa tidak diangkat budaya Batak Toba saja sebagai budaya yang akan kita kembangkan? Nah, dalam pemikiran kami, budaya Toba tetap menjadi panutan kita dan sangat kita hormati, tetapi nilai keunggulan agar kita berbaur dan kita memiliki ciri khas yang lebih baik, apalagi di dalamnya sangat tidak bertentangan dan sangat cocok dengan tapak sirih dan tari pesta kerang, itu dasar kami mengangkat menjadi budaya. Maka kita takut nanti, maka seluruhnya nanti perguruan Santo Yosef mengangkat Batak Toba karena Batak Toba yang semua yang di dalamnya. Padahal harapannya kita menggali kearifan lokal, menggali ide-ide yang ada di lokal, dan menunjukkan bahwa potensi itu ada di lokal kita masing-masing. Itu dasar pemikirannya. Kalau dari pertama pun kami memikirkan, oh ini sekolah memang dominan Batak Toba. Tetapi moto Kota Tanjung Balai, berlayar satu tujuan, bertambah satangkahan, juga itu kami angkat menjadi nilai kearifan daripada sekolah kita. Nah, maka nanti di dalam moto itu akan linear ke budaya yang ada menjadi nilai kearifan atau yang ada di sekolah kita. Itu mungkin, saya menebak arah tujuan Ibu Pita. Iya, benar Pak, sebenarnya apa yang dipikirkan Bapak. Saya juga tadi pikirnya begitu. Kita kan di naskah akademik bercerita dari dalam sekolah kita, apa yang ada, menceritakan apa yang ada di sekolah kita, begitu. Nah, mungkin kan gimana bilangnya Pak, nanti saat di kurikulum, saat di naskah kurikulum, baru itu boleh mungkin Bapak jabarkan tentang apa yang tadi motonya Tanjung Balai gitu. Kalau bayangan saya di naskah akademik kekhususannya kita dulu lah gitu. Saya dari tadi begini, apa ya sukunya di Tanjung Balai ya? Sepertinya kok nggak ada menjurus ke masyarakat sekolahnya. Apakah memang muridnya rata-rata Minang tadi ya Pak? Melayu. Apakah murid-murid di Tanjung Balai memang Melayu? Saya pikir, saya buka-buka sambil buka-buka internet kan, sepertinya tidak menceritakan budayanya, tidak menceritakan apa yang ada di sekolah, gitu kan Pak? Nanti itu sih pikiran saya kan gitu ya. Nanti saat di kurikulum baru kita kembangkan, gitu. Iya, tapi memang setelah kami membaca budaya kearifan itu sangat cocok dengan nilai-nilai yang ada di sekolah kita,
memang makanya saya berani mengangkatnya itu. Hanya saja memang dari segi realitas siswa dengan budaya yang akan kita angkat, maka memang sedikit kurang sinkron. Ya, kurang sinkron. Hanya saja supaya terjadi nanti gambaran sejarah, makanya ada sekolah, dulunya sekolah kita yang Muslim dan Melayu cukup banyak dulunya. Mengapa? Karena pada saat itu menurut wawancara atau pembicaraan kita para tokoh-tokoh pendidik, pada saat itu fasilitas dan keberadaan negeri sangat tidak mendukung. Yang kedua, tingkat disiplin dan kualitas sekolah Katolik sangat dibanggakan. Dan itu sekarang lewat pembenahan, maka banyak yang sekarang menjadi pegawai-pegawai yang ada di Pemko kita itu banyak tamatan dari sekolah. Tetapi sekarang anaknya tidak mau lagi disekolahkan karena dari segi kita adalah ciri khas pendidikan Katolik, sementara mereka adalah yang beragama Muslim. Kita lihat sekarang ini ada sedikit jarak dengan situasi yang ada ini. Nah, mungkin ini nanti akan saya ceritakan dengan Pak Hendy atau Pak Heri, jikalau beliau nanti ya katakanlah robahlah, maka saya akan robah. Namun saya punya prinsip dengan nilai-nilai kearifan dan budaya yang sangat cocok dengan yang ada di sekolah kita, walaupun memang tidak sesuai dengan fakta realita keadaan siswa kita. Fakta realita maksud saya, oh ini yang ada di sekolah kita itu lebih banyak adalah suku Batak, Toba, dan hanya 32% Tionghoa. Maka itu mungkin yang menjadi gambaran. Tapi dasar pemikiran kedua, Tionghoa lebih mengena dengan budaya-budaya yang tadi karena mereka langsung bersentuhan dengan melihat keadaan itu. Itu mungkin kira-kira Ibu kita. Baik Pak, terima kasih. Kita sekedar diskusi aja ya Pak ya, bukan menjadi sebuah keharusan begini gitu ya. Karena di awal-awal juga dari kegiatan kita ini, apapun ceritanya kita berdiskusi bersama dan harus berdasarkan sekolah kita masing-masing gitu ya Pak ya. Ya. Tapi pastinya sudah banyak perbaikan dari yang kemarin saat kita FGD kedua ya Pak ya. Ini naskah akademik ya Pak? Iya Bu. Oke, mungkin nanti berikutnya pasti naskah kurikulum akan sudah dibuat bergerak dari naskah akademik. Terima kasih Pak Jonter Maulae, terima kasih untuk Bapak dan tim kurikulum yang sudah bekerja dengan giatnya. Iya, Anda berada di sini sekarang bersama saya, biarlah semuanya untuk kemuliaan melalui sekolah, walaupun terganggu ibadah. Oke Pak, boleh stop share screen-nya Pak. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk timnya Pak Jonter Maulae. Kita berangkat ke sekolah yang lain, yaitu SMP Panti Budaya. Oh, udah kemarin mereka itu ya. Ini baru jelas wajahnya. Ya, selamat pagi Bu. Ya Pak, selamat pagi Pak. Salam sehat dari Tanjung Balai Bu ya, termasuk dari Barombang. Iya Pak. Oke, baik, Suster, Bapak Ibu, selamat hari Minggu Advent untuk kita semua. Dan Ibu.
perlu saya beritahukan bahwa kepala sekolah kami, Suster Rita, mengikuti kegiatan di kongregasi yang tidak bisa ditinggalkan, dan wakil kepala sekolah kami tadinya ada misa perutusan yang dipimpin langsung oleh PIKEP di gereja dan tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya yang juga tergabung dalam tim pengembang kurikulum dipercayakan untuk mengikuti coaching klinik hari ini. Semoga tidak mengurangi keaktifan sekolah kami SMP Panti Budaya. Oke, baik, Suster Bapak Ibu, yang kami lakukan dalam 2 hari ini mengurangi dan menambah sesuai dengan saran-saran yang kami terima dari narasumber, baik itu naskah akademik maupun naskah kurikulum yang sudah kami buat. Izin share screen ya, Ibu Pita. Silakan Ibu. Baik, saya awali dari naskah akademik. Di FGD sebelumnya sudah ditampilkan, kami hanya mengurangi atau memasukkan ide-ide yang sudah disampaikan kepada kami, seperti salah satu contoh tentang kondisi teknik dan tenaga kependidikan sudah kami hapus atau kami hilangkan dari naskah akademik. Saya sedikit agak gugup ini. Ya, ini sudah ditampilkan pada FGD sebelumnya. Ya, core value memang bersatu lengkap dengan kelima intinya ya. Saya rasa untuk naskah akademik tidak terlalu banyak yang berubah, hanya mengurangi saja apa yang sudah. Saya lanjut ke naskah kurikulum ya Ibu ya. Ya, nama kurikulum Unggul Bersatu SMP Panti Budaya Kisaran. Ini juga sudah ditampilkan, namun ada yang kami tambahkan. Di bagian apa itu penerapan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tahu penerapan Triloka di sekolah SMP Panti Budaya nantinya. Itu yang kami coba tambahkan di dalam dokumen atau naskah kurikulum yang kami buat.